Saya ke Mas Joko. Mas Joko nanti hari Senin ke KPK mau lapor soal apa lagi? Jadi kami ingin melaporkan KPK nanti hari Senin persoalan pelanggaran kode etik. Jadi bagi kami tidak etik, dia harusnya punya integritas. Maksudnya integritas juga kami pertanyakan kepada pihak Dewan Pengawas. Oke. Novel Baswedan ini banyak tugas di KPK. Jadi bukan wewenang dia juga untuk menyoroti kinerja kepolisian. Dan tolong tadi ketika saya dengar dari Mas Isnur, tolong jangan dibangun di framing kalah-kalah kasus yang tangani oleh dia. Gitu. Saya mendukung apapun itu penegakan korupsi di Indonesia. Sikat koruptor saya dukung, Mas. Saya dari dulu konsisten untuk memberantas koruptor. Saya mendukung KPK dalam hal itu. Tapi ini konteksnya berbeda. Ini personisi cuitan dia di Twitter. Gitu. Oke. Saya bacakan itu, misalkan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Ustadz Maher meninggal di rutan Polri. Padahal kasusnya penghinaan, ditahan lalu sakit. Orang sakit kenapa dipaksakan ditahan? Aparat yang keterlaluan lah, apalagi dengan Ustadz. Ini bukan sepele loh. Mbak Saya Friska, tanyakan apakah Mbak Friska, ketika sakit ini dia tidak mendapatkan haknya almarhum ini. Oke Mas Joko, saya tanya lagi Mbak ke Friska. Mas Isnur. Mas Isnur, apakah Ya, ini etis tadi atau tidak etis soal cuitan ini ya di luar pemberantasan ketika korupsi? tadi Mas Jojo bilang ini bukan wewenang dia, itu pertanyaan besar itu. Kalimat dari mana wewenang? Setiap individu, setiap warga negara itu berhak menyampaikan pendapat dan ekspresinya di muka publik. Dia sebagai warga negara berhak untuk menyampaikan kritiknya baik melalui tweet, tulisan, gambar, dan lain-lain. Dan bahkan itu permintaan Pak Jokowi untuk semakin aktif dalam mengkritik. Dan bahkan itu juga bahasa yang diundang oleh Pak Kapolri waktu di DPR, waktu dia mau pindah berprotes. Itu Kapolri sangat terbuka lebar, menerima masukan dan lain-lain. Dia menghargai, makanya dia punya program presisi. Jadi bagi saya kalau ditanya wewenang, ya wewenangnya sebagai warga negara. Ini kalau Mas Isnur nilai ini etis tidak etis? Mas Isnur? Segini Mas, kalau memang novel ini mau berkomentar, menggunakan hak warga negara itu benar, diatur dalam konstitusi itu benar. Tapi gimana pun dia adalah penyidik senior KPK gitu, nggak etis lah. Di mana interest dia apa tidak mengaku kode etik? Saran saya kalau dia mau banyak berkicau, mau banyak berkomentar, lebih baik keluar dari KPK, dia bikin LSM atau Ormas, dia ketuanya. Saya tanya ke Mas Isnur. Kalau Mas Isnur anggap ini etis atau tidak etis komentarnya Pak Novel ini? Cek aja kode etik mana yang melanggar. Dalam KPK jelas kode etiknya sangat ketat. Kemudian kalau berurusan dengan perkara-perkara yang ditangani, perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah korupsi. Ini keprihatinan dia terhadap warga negara lain. Kritik dia terhadap institusi yang lain, nggak masalah itu. Itu dihargai betul dan itu bagian dari perlindungan warga negara. Itu hak warga negara. Kita harus menjaganya. Inilah kemudian Mbak Friska, inilah kemudian yang menyebabkan indeks demokrasi Indonesia semakin menurun. Karena segala cuitan orang semakin takut bicara. Inilah yang menyebabkan kemudian Indonesia dipandang di mata dunia, kemudian juga surveinya indikator. Nah inilah yang saya bilang membangun framing gitu, menggiring opini. Ini salah. Enggak, ini salah. Gitu loh. Itu fakta, indikator menyampaikan surveinya sangat jelas bahwa cuitan dia mendiskreditkan pihak kepolisian. Karena apa-apa langsung dilaporkan. Bagi saya gitu, ini sangat jelas. Oke, saya tanya ke Mas Joko. Bukan persoalan mengkritik. Biar nggak tabrakan suaranya, saya tanya lagi Mas Joko. Jadi kalau menurut Anda apa bedanya kritik dengan framing tadi? Bagi saya gini, kalau kritik mengkritik harusnya kan dia bersifatnya membangun, konstruktif gitu kan. Ini kan dia bersifat mendiskreditkan aparat yang keterlaluan lah dalam tanda kutip. Ini kan maknanya artinya kan seolah ada apa dengan aparat gitu loh. Apalagi dengan ustadz. Ini kan framing yang dibangun dia kan seolah mengerikan gitu loh dalam novel ini loh. Jadi tolong Mas Isnur jangan melebar gitu loh. Saya bicara dengan konten yang ada di tweetannya dia itu gitu loh. Mbak Friska. Oke. Jangan dilebarkan ke sana kemari Mbak gitu. Friska. Saya bicara aparat yang terlalu apalagi dengan ustadz. Itu kan membangun framing gitu loh. Seolah kok Mbak kayak Friska. menakutkan gitu loh aparat itu. Oke, Mas Isnur. Karena selama ini kalau tidak ada polisi, Mbak Friska, isu hukum di zaman Pak Jokowi ini itulah isu yang paling kemudian di mata masyarakat kurang dianggap memuaskan. Sangat banyak catatan. Pak Mahfud sendiri sangat sering bicara tentang bagaimana hukum itu bisa diperjualbelikan dan lain-lain. Ini adalah bentuk perhatian masyarakat kepada penegakan hukum. Bentuk kecintaan novel terhadap lembaga yang kemudian membesarkan dia juga. Itu bagian dari kritik, Mbak. Biasa aja. Kemudian kalau fakta apa yang dia kemudian sampaikan bohong, enggak, orang dia biasa aja kok. Dan sangat banyak masyarakat yang mengungkapkan seperti itu. Mas Isnur. Yang Mas sampaikan ini adalah opini pribadi. Bagi saya di pemerintahan Pak Jokowi, demokrasi terbangun dengan baik. Gitu.
Oke, saya akan bahas ini tadi. Ada nggak orang ditangkap dengan mengkritik pemerintah? Tidak. Malah kemarin Pak Muldoko pun membuka ruang itu gitu loh. Oke, Mas Untuk Joko. pelayanan publik. LBHI sangat Nah, banyak. dicatat ya. Oke. Pemerintah membuka ruang untuk kritik pelayanan terhadap publik, ya kan? Tapi ini halnya beda, ya kan? Mas, mohon maaf, jangan, Mas basicnya pengacara, tapi jangan tolong dilebar luaskan kemana-mana gitu loh. Saya bicara hal ini kapasitasnya adalah isi konten ini loh, isi konten Twitternya dia. Saya tidak bicara persoalan demokrasi di Indonesia hari ini gitu loh, ya kan? Pemerintah saat ini jelas membuka ruang kritik, ya jelas, ya kan? Pak Muldoko pun bilang, ketika ada mengkritik pelayanan publik, saya jamin tidak akan ditangkap, itu jelas. Gitu. Tapi ini persoalannya, dia ini mendiskreditkan kepolisian gitu loh. Aparat yang keterlaluan lah. Tapi tidak Ustaz, ini yang saya persoalkan. Oke. Mbak Priska, Jadi tadi sama-sama Mas Joko sama Mas Isnur kan mengutip pernyataannya Pak Jokowi bahwa dibuka ruang kritik terhadap pelayanan publik. Tapi Mas Joko tidak menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Novel ini sebagai kritik di ruang publik, tapi mendiskreditkan kepolisian, Mas Isnur. Mbak Priska, bahkan kepolisian sendiri, juru bicaranya mulai Kadif Humas dan lain-lain, saya mendengar beliau menghargai, beliau menerima masukan-masukan, menyikapi dengan baik gitu. Saya tidak melihat dari kepolisian misalnya Kadif Humasnya tersinggung dan lain-lain mempertanyakan Novel, ya kita akan klarifikasi, kita akan jelaskan bahwa ini penyakitnya dan lain sensitif dan lain, itu biasa aja responnya. Jadi bahkan saya melihat keterangannya resmi dari kepolisian gitu. Itu mereka tidak tersinggung, mereka tidak mempermasalahkan. Oke. Dan itu Saya hari ini bicara dalam kapasitas kami sebagai aktivis pemuda. Ya kan? Kami tidak bicara institusi Polri gitu. Ya kan? Itu silakan Mas tanyakan ke pihak institusi Polri. Yang kami persoalan di sini adalah kalau dia ingin mengkritik, kenapa di ruang terbuka, di ruang medsos? Ini bukan mengkritik loh, ini mendiskreditkan. Jelas mendiskreditkan aparat hukum lain, sangat tidak etis gitu loh bagi kami gitu kan. Oke. Jadi kalau Mas Joko melihatnya ini mendiskreditkan di ruang publik di media sosial, Mas Isnur menanggapinya seperti apa? Pertanyaannya Mbak Priska, kenapa mengkritik di sosial media? Karena sosial media ada media. Kenapa Pak Jokowi menyampaikan pesan melalui sosial media, melalui Twitter? Ya karena Pak Jokowi punya kesempatan itu. Biasa aja itu media, mau melalui koran. Ini soal cuitannya Mas Pak Novel. Konstitusi kalau ada bahasa aparat yang keterlaluan lah. Di mana kritiknya? Ini menyerang, ini mendiskreditkan. Di mana kritiknya gitu saya tanyakan. Mas ini kan pasti punya ahli lah, punya orang hukum gitu kan. Tolonglah jangan pura-pura tidak tahu. Oke, tahan dulu Mas Joko. Saya tanya ke Mas Isnur. Jadi ditanya bagian kritik di cuitan yang tadi dibahas itu ya, di cuitannya Pak Novel itu bagian mana yang dikatakan ini mengkritik? Silakan Mas Isnur. Gimana mengkritiknya? Mas Joko dijawab dulu ya sama Mas Isnur ya. Sebentar gantian, Mas Isnur. Novel kan bertanya di sosial medianya, ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang kemudian dia udah terbukti berapa kali sakit, dan bertanyakan kenapa masih ditahan juga. Dan kemudian dijawab oleh kepolisian. Itu jelas sudah ada komunikasi timbal balik. Dan itu komunikasi terbuka yang dalam tanda kutip dalam ruang demokrasi sangat dihargai. Berisik dalam demokrasi, berisik itu adalah sebuah kenormalan. Biasa aja. Gitu loh. Sudah baca belum isi tweetannya? Dia tanyakan orang sakit kenapa dipaksakan ditahan. Di bawahnya itu bukan pertanyaan, Mas. Aparat jangan keterlaluan lah. Ya, itu apalagi dengan Ustadz. Gitu kan. Oke, bentar Mas Joko. Jadi Mas Isnur bilang bahwa ada pihak kepolisian tidak keberatan. Sudah ada komunikasi kah atau sudah ada tanggapan langsung kah? Saya membaca di sosial media saya baca berita ada tanggapan dan kepolisian menjawab pertanyaan masyarakat, karena yang mempertanyakannya ini bukan hanya Novel ya, tapi masyarakat yang lain juga bertanya banyak gitu. Dan ada kan kemudian keluarga juga menjawab kan dan lain-lain. Itu pertanyaan hal yang wajar. Apalagi lembaga negara dalam proses kemudian melibatkan public figure, dipertanyakan proses hukumnya, itulah yang disebut transparansi berkeadilan. Makanya kemudian tugas kepolisian, tugasnya adalah melakukan transparansi, menceritakan masalahnya. Selesai. Disitulah kemudian ada komunikasi publik. Nah, di situ. Oke, kalau Mas Isnur melihatnya sudah tidak ada masalah, pihak kepolisian sudah ada tanggapan? Ini Mbak Priska, ini sesuai dengan catatan kami yang lain. Jadi YLBH ini kan tiap hari menangani kasus pengaduan. Soal cuitan dulu sebentar, saya mau tanya dulu ke Mas Joko. Jadi tanggapannya tadi kalau kata Mas Isnur sebenarnya tidak ada masalah, atau pihak kepolisian juga sudah pernah jawab di ruang publik. Ini kenapa masih jadi masalah juga kalau dari sisi Mas Joko? Saya bukan menyoalkan persoalan Novel Baswedan sebagai KPK-nya, bukan. Yang kami persoalkan adalah dia harus menjaga integritas dia sebagai penyelenggara KPK. Ini dia mencuit loh, di bawahnya cuitan dia itu ada clipping berita. Jelas-jelas polisi sudah mengklarifikasi, kok dia mencuit lagi di atas.
Artinya kan dia mencuit setelah baca berita ini, setelah Polri memberikan klarifikasi, baru dia mencuit, gitu loh. Beda halnya kalau dia mencuit sebelum ada klarifikasi di Mabes Polri, ya kan? Kami hari ini dari aktivis pemuda Indonesia yang tergabung dalam PPMK dan Sektor Pemuda Indonesia ini cuma ingin menjaga supaya negeri ini kondusif gitu loh, Mas. Jangan ada jangan ada orang-orang yang membuat gaduh. Jangan orang mentang-mentang dia masa tokoh gitu kan, masa super power misalkan dalam tanda kutip gitu kan, mencuit seenaknya terus dibela oleh teman-teman yang ada di sana gitu loh. Bagi kami, saya yakin bahwa Mas Isno juga latar belakangnya aktivis. Dan ada bersikap objektif gitu loh dalam mengamati itu. Saya minta tolong disampaikan ke Pak Novel Baswedan untuk ditegur gitu loh. Lain kali mencuit itu harus hati-hati. Oke, baik Mas Joko. Saya ke Mas Isnur. Ya, masyarakat dengan mudah kok bisa menilai mana yang kemudian ini adalah sebuah tanda kutip ya slanders atau penghinaan dan kebohongan, mana yang kemudian komentar publik saja. Itu dengan mudah kok. Dan netizen sudah dengan bisa mudah juga menilai mana kemudian yang baik, mana yang tidak. Apalagi kemudian dalam penegak hukum, saya yakin juga kepolisian bersikap tenang dan membiarkan kemudian sekarang lagi isu-isu KPK yang sedang naik ya, Bansos dan Benur ini sedang naik, biar fokus penyidikan. Jadi saya pikir disitulah wilayahnya gitu. Terkait isu-isu kemudian mengenai laporan ini, saya yakin negara ini melindungi setiap warga negaranya untuk bebas berekspresi, berpendapat, siapapun dia. Dan sangat berbahaya kalau kemudian mentang-mentang dia penyidik KPK, dia tidak bisa berkomentar di sosial media tentang hal yang lain gitu. Wah, itu sangat bahaya, itu menutup ruang demokrasi. Gitu. Demikian Mbak. Oke, baik. Terakhir Mas Joko. Enggak, Mas Yusuf ini coba membangun framing gitu loh. Oke, jadi kalau dari Mas Joko apa terakhir itu sangat membangun framing, Mas. Dalam kacamata kami sebagai itu membangun framing gitu, membangun play victim soalnya nih. Oke. Kalau dari Mas Joko jadi simpulannya apa yang akan dilakukan selanjutnya? Intinya kami menunggu pihak Barreskrim dan juga Dewan Kapas KPK untuk memanggil Novel Baswedan melakukan klarifikasi atas cerita tersebut. Pasti rakyat menunggu gitu loh. Oke. Dan dalam hal ini juga ya tolong juga Mas Isno juga bersikap objektif. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Kami memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian untuk bekerja secara profesional untuk menyidik kasus ini dan mendalami kasus ini. Mungkin itu saja bisa sampaikan ya, Pak. Baik, ini dua pandangan yang berbeda. Kita akan lihat nanti akan kemana arahnya, muaranya. Terima kasih Mas Joko atas waktunya. Terima kasih juga Mas Isnu telah bergabung di Kompas Petang.